Nggak kebayang sih gimana rasanya ketika tahu bahwa ternyata kita udah diselingkuhi setelah 20 tahun menikah. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 20 tahun itu lu kalau nyicil rumah KPR itu udah bisa lunas. Namun itulah yang terjadi pada Cha Jong Suk, seorang ibu rumah tangga beranak dua. Suaminya selingkuh dengan rekan kerjanya yang juga merupakan mantan pacarnya sampai mereka punya anak. Anaknya ternyata sepantar sama anak bungsu mereka. Keselin banget tuh. Jadi berikut ini ada 5 hal yang bisa kita pelajari dari drama Dr. Cha. Hal pertama yang bisa kita pelajari dari drama Dr. Cha adalah cinta yang berawal dari perselingkuhan. Walaupun cinta bukan hal yang paling utama dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa cinta bakalan jadi pondasi yang kuat. Tentu saja kemudian harus ditambahin juga sama rasa percaya, saling hargain, dan saling menghormatin sesama pasangan. Cinta Jong Suk dan In Ho memang berawal dari perselingkuhan. Itulah makanya cinta mereka rada mudah goyah dan rapuh banget. Sesudah menikah pun kelihatan banget kalau hubungan mereka tuh kurang setara. Jong Suk cenderung pengalah, sedangkan In Ho lebih dominan. Sehingga ketika ada orang ketiga datang, perselingkuhan dengan mudah terjadi. Hal yang bisa kita pelajari dari drama Dr. Cha berikutnya adalah berani berkata tidak. Setelah menikah, posisi Jong Suk di rumah tuh ibarat pengurus rumah tangga yang handal. Ibu mertua yang emang pada dasarnya kecentilan dan banyak maunya justru memanfaatkan kebaikan dan ketulusan Jong Suk. Jong Suk adalah istri yang irit dan pintar mengatur uang. Beda banget sama mertuanya yang hedon dan doyan berbagai barang branded. Selama menikah, Jong Suk juga selalu patuh dan mengikuti semua perintah mertuanya. Sampai akhirnya dia lelah dan muak sendiri. Jong Suk pun belajar untuk menentukan batasan dan belajar berkata tidak pada mertuanya. Supaya ia nggak terus-terusan dimanfaatin. Hal berharga yang bisa kita pelajari dari drama Dr. Cha berikutnya adalah gak ada kata terlambat. Setelah mengalami gagal ginjal yang lumayan parah dan hampir membuatnya almarhum, akhirnya dia tersadar bahwa dia butuh sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia sempat merasa gamang dan kosong karena ia nggak tahu apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Selama ini semua hal yang dia lakukan dilakukannya demi keluarga, nggak ada yang buat dia sendiri. Sampai akhirnya ia mengingat cita-citanya menjadi dokter yang ia relakan demi mengurus rumah tangga. Ia pun memutuskan untuk kembali menjadi residen setelah 20 tahun vakum. Nggak ada kata terlambat buat Cha Jong Suk. Hal berharga berikutnya yang bisa kita pelajari dari drama Dr. Cha adalah berhati-hati dalam memilih pasangan. Niat menikah itu kan buat seumur hidup ya, dan seumur hidup itu lama banget. Jadi sudah selayaknya kalau kita memilih pasangan yang paling sesuai dengan diri kita. Masalahnya adalah sulit untuk menemukan pasangan yang tepat kalau lu menikah karena hamil. Ya makanya kalau bisa sih jangan hamil duluan ya. Jangan sampai lo kejebak harus menikahi cowok kardus macam In Ho yang oportunis banget. Di satu sisi dia ingin mempertahankan pernikahannya dengan Jong Suk karena emang istrinya tuh penuh pengabdian dan pintar mengurus rumah. Tapi di sisi lain dia juga butuh nih cewek yang spek alpha female yang pintar, cerdas, sesama profesor buat jadi selingkuhan seperti Seung Hee. Kan curang cowok model gitu. Hal berharga berikutnya yang bisa kita pelajari dari drama Dr. Cha adalah belajar mencintai diri sendiri. Ketika menjadi ibu, kita emang punya kecenderungan buat kehilangan diri sendiri. Saking asiknya jadi ibunya seseorang, atau saking sibuknya jadi istrinya seseorang, bahkan saking repotnya jadi menantunya seseorang. Sehingga kadang kita lupa bahwa sesungguhnya kita merupakan sebuah pribadi utuh yang butuh eksistensi. Coba ngacung, siapa di sini yang kalau di rumah dipanggilnya Ibu Abidin / nama suami sama ibu-ibu komplek, atau lo nganterin anak lo ke sekolah dan sama teman-teman sekolahnya dipanggilnya mamanya Abidin. Terus lo jadi krisis identitas kan berasanya karena hanya dikenal sebagai ibunya seseorang atau istrinya seseorang aja. Curhat gue. Jadi buat lo yang saat ini sedang kewalahan ngambil berbagai peran dalam hidupnya, ingat pesan dari Dr. Cha. Jangan sampai lo kehilangan diri sendiri. Esensi, intisari yang melekat dalam jiwa lo, jangan sampai lenyap, jaga baik-baik. Karena di penghujung hari nanti kita nggak bisa ngejamin siapa yang akan berada di samping kita. Baik pasangan ataupun anak, ya kita kan nggak tahu ya. Yang jelas, kita pasti ya sama diri kita sendiri. Jadi memprioritaskan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang egois. Jadi gimana nih menurut lo dramanya? Lo nonton juga nggak? Yang mana sih adegan favorit lo? Atau mungkin lo punya hal lain yang bisa dipelajari dari drama ini? Boleh tulisin di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Annyeong!